Insyaallah. Wafikum barakallah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada kami sampaikan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan dan Masya Allah materinya sangat menambah wawasan dan insya Allah menambah iman kita semua Ustaz. Dan kami berharap semuanya agar Allah menambah iman kita dengan kita belajar ilmu ini dan juga bertambah pula rasa takut kita kepada Allah. Amin. Pertanyaan pertama kami panggil pada Al-Ukh Yulia Najeges. Tafadhol. Al-Ukh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhol. Semoga Ustadz selalu sehat. Pertanyaan saya Ustadz, kan tadi Ustadz menyebutkan bahwa cara mengingat Allah itu adalah dengan bisa dengan cara zikir pagi petang atau ibadah-ibadah wajib. Nah, yang mau saya tanyakan Ustadz, bagaimana kita menghadirkan Allah ketika kita beribadah? Mau itu zikir, mau itu sholat. Kadang kan kita suka lalai atau kita suka kita kadang ibadah mau fokus tapi pikiran kita kemana-mana atau mengingat hal-hal lain gitu. Dan gimana caranya kita menghilangkan rasa takut akan masa depan. Kata Ustadz, semua rezeki, semua apapun itu sudah Allah takdirkan ke kita dan sudah ada jalannya gitu. Gimana caranya untuk kita menghilangkan rasa takut itu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mahibati fillah. Tidak sedikit yang beribadah hanya gerakan belaka. Berpuasa pun hanya lapar dan haus. Sholat hanya mendapatkan capek dan lelah. Karena ruh dari mengingat Allah itu nggak ada. Bagaimana cara kita menghadirkan Allah dalam ibadah kita itu? Maka dengan cara kita merenungkan dan memikirkan, aku ini beribadah buat siapa? Buat siapa aku beribadah? Kita tuh dalam kehidupan ini, tatkala kita duduk sama satu orang, kita nggak kenal sama tuh orang. Duduk ya biasa aja, kita duduk, dia duduk sebelah, kita duduk di sebelahnya. Mungkin kita sedang nunggu sesuatu bareng sama dia. Lalu ada yang datang orang, Assalamualaikum, menyapa orang itu. Dan dia kenal sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, antum duduk sama beliau katanya. Iya, antum gak kenal beliau siapa? Beliau itu yang ngasih antum rumah itu di sana. Supaya ini orangnya ternyata, ya Allah, kita akan mengatakan makasih banyak, jazakallah khair. Kebanyakan kita itu gak kenal sama Allah. Tak kenal maka tak sayang. Kita gak bisa menghadirkan Allah karena kita gak kenal. Coba anak ini sholat buat siapa? Ketika anak mengatakan Allahu Akbar, itu siapa Allah yang maha besar ini siapa? Maka kita gak boleh berhenti untuk belajar. Mengenal Allah lewat Asma'ul Husna. Lewat ciptaan-ciptaannya. Tadi kita bicarakan tiap hari kita isi bensin tuh. Kita kadang-kadang gak nyambung nih bensin ciptaan Allah yang kemudian bisa bikin motor itu bergerak. Manusia itu hanya mengeksplorasi aja. Dia jualan. Dia dapat duit dari sana. Kita lihat orang yang ngambil emas, nyambang emas. Engkau emangnya bikin emas? Kalian yang bikin emas. Maka dari sinilah ketika seorang merenungkan, mentadabburi tentang ayat-ayat yang mengingatkan kita kepada Allah, insya Allah akan membantu kita untuk khusyuk. Kemudian bacaan-bacaan dari sholat kita umpamanya, zikir-zikir yang kita baca, terus terang, ana sendiri merasakan kadang-kala ana baca zikir Subhana wa subhal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ini pikiran kemana-mana kadang. Yang penting zikirnya selesai. Padahal Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ini pun sebenarnya jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi kekhawatiran dengan masa yang akan datang. Urusan rezeki, urusan jodoh, urusan sekolah, urusan masa depan. Kalau kenal sama Allah, tenang. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api. Apakah beliau teriak-teriak minta tolong sama manusia? Tolong aku, tolong aku. Beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Di depannya ada api. Nyata itu api. Bukan bohong-bohong. Tapi karena hati yang bergantung sama Allah, maka tenang hidupnya. Yang menyebabkan orang itu ketakutan dengan masa depan karena dia nggak kenal sama Allah, atau dia kenal sama Allah tapi dia nggak menyerahkan sama Allah Azza wa Jalla. Serahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Allah lebih peduli sama kita daripada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dan Allah janji. Dan dia tidak pernah ingkar janji. Kita kalau dapat janji dari fulan, baik fulan ngomong, insya Allah ana bayar utang Sabtu depan. Lunas. Bener lo? Iya lunas, alhamdulillah. Hanya kita beli barang sama kawan kita. Ana beli barang ya. Beli apa? Ana beli handphone lah umpamanya. Harganya 5 juta. Kapan bayar? Sabtu bayar. Insya Allah kawan ana Sabtu bayar. Sabtu gak bayar dia. Bingung gitu gimana. Itu manusia. Tapi Allah la yukhliful mi'ad. Maka keyakinan kita dengan kehebatan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, itu yang membuat kita jadi tenang gitu. Kita lihat perbedaan Nabi Musa sama kaumnya. Iman juga naik turun dan kualitas iman orang beda-beda. Ketika melihat lautan, kaumnya Nabi Musa ketakutan. Mereka mengatakan mereka cemas, sudah inna lamudrakun, habis kita udah. Apa kata Nabi Musa? Kalla. Enggak. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Sesungguhnya bersamaku adalah Rabbku yang akan memberikan petunjuk. Kita pun dalam kondisi sulit secara ekonomi umpamanya. Kita di PHK, ini itu sakit, Allah. Kita kembali Allah. Inna ma'iya rabbi, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kemudian kita melihat kepada hikmah-hikmah di balik itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.